Oke, kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Mata kuliah pengelolaan administrasi server. Pembahasan kita, tema kita hari ini adalah view dalam database ya. Jadi untuk view itu berarti untuk menampilkan ya dalam database. Misalkan mau menampilkan file tertentu ya, tidak semua tampil, itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan view database. Contohnya seperti itu. Saya informasikan kembali untuk mengenai materi, bisa kalian download di Classroom ya, sudah saya share di Classroom seperti biasanya. Kemudian silahkan nanti dibuat untuk acuan ataupun bahan belajar ya. Misalkan kalian mau mencoba view dalam database, itu bisa dibuat jadikan acuan nantinya, langkah-langkahnya ya, yang akan saya sampaikan nanti. Oke, kemudian hari ini adalah pertemuan ke-13. Kita akan bahas mengenai view dalam database ya. Oke, nanti untuk perkuliahan kita mungkin karena sudah terlanjur online ya, karena ada kabar untuk mengenai per 1 Juli ya, nanti ada yang kuliah tatap muka tapi tidak sepenuhnya, dan ada beberapa jenis ya, nanti mungkin akan disosialisasikan juga kepada seluruh mahasiswa ya. Tapi mungkin karena kita sudah terlanjur untuk mata kuliah ini, kita akan tetap dalam perkuliahan online tentunya ya. Oke, untuk yang belum bergabung silahkan segera bergabung ya, agar kita bisa melaksanakan perkuliahan hari ini secara bersama. Atau semisal nanti ada yang ketinggalan, silahkan nyusul, atau bisa seperti halnya seperti biasanya kalian buka di channel saya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan bahas mengenai view dalam database. Nah, pengertian view adalah objek di dalam database yang berisi kumpulan kolom yang dihasilkan dari perintah select. Ini bisa kalian pahami. Objek di dalam database yang berisi kumpulan kolom yang dihasilkan dari perintah select-nya. Jadi ada beberapa objek, dengan kata lain yang lebih jelas adalah view objek yang menyimpan hasil query baik dari satu tabel atau lebih. Nah, di dalam database view juga sering dinamakan sebagai tabel virtual untuk menampilkannya. Karena view sebenarnya tidak memiliki data ya, dia cuma menampilkan perintah dari select tadi ya. Jadi seperti halnya database, tapi dia fungsi dari view ini menampilkan atau sebagai tabel virtual saat kita memerintahkan atau menuliskan select atau yang akan kita pilih, yang akan kita tampilkan itu apa saja. Nah, itu fungsinya seperti itu kurang lebihnya. Nah, data yang ditampilkan oleh sebuah view diambil dari tabel-tabel aktual yang disediakan dalam select ya. Jadi data yang ditampilkan tersebut adalah data yang ada di database kita. Nah, nanti pada saat kita view kan, itu sebenarnya dia hanya berfungsi sebagai menampilkan ya, di database yang walaupun dinamakan dengan database view, tapi ini adalah database yang kita gunakan, yang misalkan database kita punya sendiri ya. Jadi view ini hanya menampilkan, intinya seperti itu kalau cara mudahnya. Nah, kegunaan view ini, tujuan dari pembuatan view adalah untuk kenyamanan, untuk mempermudah penulisan query ya. Untuk keamanan atau menyembunyikan beberapa kolom yang bersifat rahasia, misalkan ya, pada saat kalian mau menampilkan ternyata ada yang tidak perlu kita tampilkan, nah itu bisa kita sembunyikan. Atau dalam beberapa kasus bisa digunakan untuk mempercepat proses menampilkan data, terutama jika kita akan menjalankan query tersebut secara berulang. Juga fungsinya seperti itu ya, atau kegunaannya. Contoh untuk bersifat rahasia itu apa? Nah, misalkan kita akan menampilkan sebuah data,
ternyata di dalamnya ada hal rahasia ya, misalkan apa saja yang tidak perlu disampaikan ke pada misalkan yang lain atau orang lain karena memang hak aksesnya beda misalkan. Nah, itu bisa kita gunakan menggunakan view tabel ini ya. Dan juga bisa digunakan untuk mempercepat proses penampilan data ya, daripada kita mencari satu persatu apa yang misalnya ya mau menampilkan ini letaknya di mana. Nah, dengan data spesifik akan lebih mempercepat prosesnya. Terdapat 3 statement view. Yang pertama adalah create view. Fungsi statement create database adalah untuk menciptakan database baru, seperti halnya kemarin kita membuat database ya, itu kan create database, berarti kita membuat sebuah database. Nah, perintah ini fungsinya sama dengan statement create schema. Jalankan MySQL console, ketikkan perintah show database untuk melihat daftar database apa saja yang ada dalam MySQL. Ini untuk menampilkannya. Database apa saja yang sudah kita buat di MySQL console tersebut. Jadi nanti akan tampil apa saja yang sudah kita buat di dalam MySQL. Sintak dari create view ini kita buat create view nama view as select from nama tabel. Jadi kita akan membuat view ya, view atau menampilkan. Di sini create view itu menampilkan nama view-nya apa. Kita buat ya, nama view-nya apa. Misalkan apa, mempunyai kolom first name dan last name ya. Misalkan kita memiliki tabel user yang mempunyai kolom first name dan last name. Dan di sini view as select. Kita ambil dari mana? Select kita pilih dari from nama tabel adalah nama tabelnya ya. Ini kita lihat MySQL select first name last name from user. Ini untuk 10 row ini adalah untuk menampilkan berapa ya. Jadi first name adalah nama awal, last name adalah nama akhir ya, Muhammad Robianto misalnya. Jadi kita bisa menampilkan hanya kolom first name dan last name saja ya. Di sini. Kebetulan memang di sini hanya ada kolom first name dan last name ya. Jadi kita tuliskan sintaknya seperti create view, nama view. Nama view as select from nama tabel adalah tabelnya ya, dari tabel nama tabel ini. Nah, nanti akan keluar muncul seperti ini untuk hasil dari view kita atau create view-nya yang kita panggil ya. Jadi sesuai yang kita panggil yang akan muncul. Misalkan akan dibuat view nama yang akan menampilkan kolom first name pada tabel user, sintaknya sebagai berikut. Bisa kita lihat MySQL create view nama as select first name from user. Very okay. Row affected kurang dari 11 second ya misalkan. MySQL select from nama. First name-nya di sini menampilkan kolom first name saja ya, karena tadi ada last name juga. Kalau memang tidak perlu kita tampilkan ya kita tampilkan first name saja. Itu akan tampil nama-nama yang ada di tabel ini ya, yang kita panggil tadi. Seperti itu ya contohnya, antara memanggil satu kolom dan dua kolom. Dan yang berikutnya yang kedua ada alter view. Alter view ini digunakan ketika kita ingin mengubah view yang lama dengan query baru. Sintaknya adalah alter view nama underscore view as query baru. Adalah yang kita akan namai dengan apa ya untuk query baru di sini ya.
MySQL address view nama as select first name from user query. Oke. From, nah ini MySQL select from nama saja yang kita tampilkan. Di sini ada nama-nama seperti ini. Dan yang berikutnya ada drop view. Drop view ini digunakan untuk jika kita ingin menghapus view dari sebuah database. Sintaknya adalah drop view nama view. Nah, jadi nama view yang kita buat tersebut ya, pada saat kita mau menampilkan data itu kan kita beri nama ya. Nah, pada saat kita sudah tidak membutuhkan lagi misalnya ya, itu bisa kita hapus dengan apa? Dengan drop view. Nah, cukup kita menuliskan drop view nama view yang akan kita hapus, kemudian apa namanya, titik koma ya, nanti kita eksekusi, dia akan view yang kita maksud, yang kita akan drop, yang kita hapus itu nanti akan terhapus. Nah, sintak dari ini adalah create view nama view as select nama kolom from nama tabel where kondisi. Nah, create view di sini adalah nama view s-nya. Jadi nanti yang akan tampil menjadi view-nya itu namanya adalah create view ini ya. Nama view s di sini. Nama view s ini adalah dari nama dari view-nya. Kemudian select field 1 field sampai field berapa ya, sekian misalkan. Ini adalah yang ditampilkan field-field dari kolom tersebut. From tabel 1, tabel 2, tabel 3 dan lain sebagainya. Ini adalah yang kita tampilkan dari tabel mana yang kita minta. Nah, untuk select di sini adalah field-nya ya. Jadi nama kolom tersebut itu field namanya. Tahu ya. Pada saat kita memanggil kolom tadi first name misalkan ya. Nah, field-nya apa saja? Isinya atau datanya itu di dalam kolom tersebut apa saja? Misalkan ada Muhammad, ada Andi dan lain sebagainya tadi kan, yang seperti dilakukan di sana ya. Nah, di situ baru nanti akan bisa kita panggil ya. From tabel di sini, from nama tabel yang kita panggil. Jadi dari tabel mana kita mengambil yang akan kita viewkan tersebut. Misalkan tabel nama ya tadi, atau tabel user. Tabel user misalkan. Jadi create view nama view S misalkan untuk nama view-nya. Select nama kolomnya misalkan first name ya misalkan. Kemudian from mana, dari mana data tersebut yang akan kita tampilkan, dari tabel user misalnya. Nah, seperti itu. Where ini ya, di sini adalah kriterianya ya. Where kondisi group by field having criteria agreement function order by field. Nah, order di sini juga kita pada saat kita pemanggilan itu kan by field-nya ya, misalkan ya. Nah, kegunaan view ini apa? Nah, cara umumnya saja ini menyembunyikan kolom atau baris. Misalkan kita mau menampilkan hanya nama saja dan alamat, kemudian kita tidak perlu menampilkan pada saat kita presentasikan ataupun kita berikan contoh kepada orang umum misalnya ya. Kita perlu menampilkan nama sama alamatnya misalkan, atau nama dengan nomor teleponnya, tidak dengan email dan nomor rekening dan lain sebagainya kalau diperbankan misalnya ya. Nah, itu bisa kita sembunyikan. Kemudian menampilkan hasil dari perhitungan. Perhitungan yang kita maksud di sini, misalkan kalian hanya akan menampilkan dari jumlah perhitungan dari bunga untuk si A, si B, si C misalkan ya. Ditampilkan nama dan perhitungannya misalkan, tidak dengan angsuran dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu.
Kemudian menyembunyikan sintak SQL yang rumit. Nah, misalkan ada beberapa sintak yang memang terlalu rumit, tidak perlu kita tampilkan, juga bisa kita sembunyikan. Dan fungsi built-in layer, untuk built-in layer ya, boleh menyediakan level isolasi antara data tabel dan view data pengguna untuk isolasi atau penyimpanan. Kemudian memberikan proses permission yang berbeda untuk view yang berbeda dari tabel yang sama. Jadi proses permission ya yang berbeda untuk view yang berbeda, walaupun itu dalam tabel yang sama. Kemudian memberikan trigger berbeda pada view yang berbeda pada tabel yang sama. Nah, trigger juga belum kita bahas ya, nanti ada di pertemuan depannya mungkin, atau depannya itu trigger itu apa ya. Nah, itu adalah beberapa dari kegunaan daripada view dalam database ya. Oke, seperti itu ya. Untuk hari ini saya rasa cukup ya. Karena ini masih, mohon maaf, ada keuntungan view-nya ya. Membatasi akses datanya, kemudian menyediakan data yang independen ya, yang independen atau yang masing-masing sendiri-sendiri, tidak dalam satu wadah ataupun tabel, tapi kita bisa menggunakan independen ya. Misalkan tadi ada last name, ada first name ya, ternyata untuk yang misalkan address, phone dan lain sebagainya tidak kita sampaikan, tidak kita tampilkan. Nah, itu bisa seperti itu ya, menampilkan view yang berbeda dengan data yang sama. Ini adalah view berbeda dalam hal ini maksudnya pada saat kita membuat view nama, name, itu yang akan keluar nama-nama semua. Walaupun dalam satu tabel kita mau buat view lagi kemudian dengan view apa, misalkan alamat, itu kan bisa kita buat view lagi dalam satu tabel dengan data tabel yang sama ya misalkan ya, ataupun yang lainnya. Itu contohnya seperti itu. Nah, keuntungan dari view tersebut bisa seperti itu, bisa kita data kita independenkan atau kita pisah-pisah ya, untuk secara logikanya. Dan memudahkan query yang kompleks, misalkan query yang terlalu rumit ataupun yang bagaimana, nanti bisa dipermudah dengan adanya view. Nah, seperti itu. Itu adalah keuntungan. Kalau ini adalah kegunaan ya, bedakan nanti bisa dipahami kembali. Karena materi dari saya itu adalah poin-poinnya, silahkan dikembangkan sendiri, berinovasi sendiri. Kalau ingin tahu lebih, silahkan cari referensi-referensi terkait ya mengenai view dalam database. Banyak sekali di misalkan repository kampus kita ataupun buku-buku di universitas kita ya, ataupun yang lain, silakan. Atau ya, silakan dicoba untuk membuat view pada database yang sudah kalian buat kemarin ya. Nah, jadi kalian menampilkan apa, menampilkan yang mana itu dengan database yang kalian buat kemarin, itu silakan dicoba untuk mengenai adanya view dalam database. Seperti itu ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti ya, menambah wawasan untuk kita semua. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.